kita sedang safar, kemudian bermakmum kepada imam yang mukim, ya, bermakmum kepada imam yang mukim, warga setempat. Langkah orang yang safar itu apakah mengikuti salat seperti imam yang mukim itu, atau kita mendahulukan salat setelah 2 rakaat apabila salat asar atau zuhur. Ya. Kemudian yang kedua, ini masalah di dalam khutbah, ya, mukadimah di dalam khutbah. Sependapat, pertama ada yang berpendapat, ada yang berpendapat bahwa khutbah itu setelah membaca 2 kalimat syahadat itu dilanjutkan dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Kemudian ada juga yang tidak sependapat seperti itu. Awal-awalnya saya baca para sesepuh di lingkungan Persatuan Islam di pusat, awal-awalnya sok nganggo sholawat sapertos urang parantos maca hiji buku khutbah Jumat susunan Kiai Haji Komarudin Saleh. Tadi dia mah nganggo sholawat kata mah. Tapi kan dia naden ya para ustaz di lingkungan Persatuan Islam, boh di pusat, boh ketua atau di pusat Islam tara nganggo sholawat. Ya nuhunkeun dijelaskeun, dijelaskeun. Bupina segitu ka Ustaz Dr. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya juga tentang seorang yang safar, ya. Sudah cukup itu ya? Atau satu aja sudah ya? Oh iya, tentang yang safar sholat ke orang mukim, apakah harus mengikuti jumlah yang mukim ataukah kita tetap safar? Ibnu Abbas pernah ditanya oleh muridnya, kenapa orang yang musafir ikuti orang yang mukim, kok jumlahnya harus ikutin yang mukim? Kata Ibnu Abbas, pada sunnah itu sunnahnya begitu. Nah, jadi memang sunnahnya orang yang musafir kalau dia makmum dengan yang mukim harus mengikuti jumlah rakaat orang yang mukim. Masuk ke dalam kategori umum innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk ditaati, disempurnakan. Nah, maka bagi yang musafir kalau masuk berjamaah ia mengikuti jumlah orang yang mukim. Tetapi tidak boleh sebaliknya. Kalau boleh sebaliknya enak orang mukim, biar yang menjadi imamnya orang musafir. Nggak berlaku sebaliknya. Kenapa? Karena yang rusohnya yang musafir bukan yang mukim. Rusoh itu kan ada syarat. Syaratnya orang musafir sholatnya jadi qashar. Pertama, dia tidak berjamaah dengan orang yang mukim. Dia harus jadi imam atau berdiri sendiri dari yang mukim gitu. Itu syaratnya tuh. Maka ketika dia berjamaah dengan orang yang mukim, lalu datang tiap waktu ke masjid, gugur rukhsah jamaah dan qasarnya bagi orang itu. Dia tetap harus sholat pada waktunya masing-masing. Pokoknya seorang musafir ke suatu tempat, ya yang paling gampang pada jamaah haji lah. Ya, pada jamaah haji, umroh. Kan berangkat dari sini, musafir kan umroh selama 10 hari di sana atau 9 hari. Hotelnya ini nempel ke halaman masjid. Kan kalau dia umpamanya mau sholat tiap waktu bisa ke masjid dan memang datang ke sana niatnya mau ibadah.
mana yang lebih utama? Maka keutamaan sholat berjamaah di Masjid Al-Haram, kemudian keutamaan waktu lebih baik bagi dia daripada mengambil musafir. Tapi boleh nggak dia sholatnya di jamaah takdim maghrib dengan isya-isyanya nggak? Boleh, cuma dia tidak dapat keutamaan bolak-balik ke masjid kan gitu. Nah itu kaidahnya. Tetapi kalau dia menjadi imam, maka makmum melanjutkan sholatnya. Ini dipraktikkan oleh Rasulullah sendiri ketika beliau ibadah haji dan umroh, maka beliau tinggal 19 hari di Mekah di kosor beliaunya. Tapi beliau di kosornya tiap waktu tidak berjamaah. Kenapa? Karena beliau harus mengimami penduduk Mekah. Maka beliau tetap sholat tiap waktu. Sholat tiap waktu, tapi beliau mengatakan inna qaumun safarun. Kami ini sedang safar, atimu sholat aku, tambah sholat kalian. Nah, maka mau menambah. Itu tuh kaidahnya tadi dari dalam sholat yang Kalau ya. memisahkan diri masalah itu ya. Kalau misalkan ini boleh menjadi masalah, boleh. Tapi dia tidak mendapat sholat berjamaah. Umpamanya karena tergesa-gesa kan di perjalanan, ia masih ada sholat berjamaah, berdiri sendiri aja. Makanya di masjid-masjid peristirahatan biasanya dikasih tirai khusus, ada tulisan tempat sholat musafir. Bagus itu tuh, bagus. Jadi dia tidak kesulitan di tengah dengan yang mukim, maka mereka sholat musafir. Nah ini salah satu contoh cara yang bijak di tempat-tempat peristirahatan. Banyak yang paham sekarang bahwa banyak orang yang ingin qashar dan jamaah diberi ruang khusus karena kebutuhan orang beda-beda. Ini jadi kaidah sholat berjamaah. Kemudian yang kedua tentang sholawat. Memang yang sepaham saya juga banyak setahu saya, dari mulai Puan Ahasan, kemudian Allah yarham Dr. Muhammad Nasir, Kiai Isa Ansori, ya, kemudian Kiai Ustadz Nurdin, semuanya pakai sholawat setelah tasyahud itu. Dalilnya itu setelah disebut nama Rasul kan harus bersalawat. Seperti kita sholat tahiyat awal, para ulama madhab rata-rata sholat tasyahud awalnya cuma sampai tasyahud, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah berdiri. Tapi kita kan tidak disempurnakan dengan sholawat. Kenapa? Kita salah satunya berdalil karena telah disebut nama Nabi SAW diikuti dengan sholawat. Nah timbul permasalahan kenapa di khutbah itu seperti tidak boleh, padahal tidak ada larangan. Ini saya kira asar atau tradisi baru di kita di zaman ulama-ulama dulu tidak. Salah satunya itu pendapat yang dikembangkan dalam kitab Ustadz Allahyarham Ustadz Usman Salahuddin. Sebetulnya di Dewan Islah sendiri belum pernah dibahas secara resmi di Dewan Islah sendiri. Makanya kenapa ada beda-beda pemakaiannya gitu. Kenapa? Karena memang belum dibahas secara formal di lembaga Dewan Islah. Tapi itu sudah ada buku-buku tulisan sebagian tokoh ulama Dewan Islah seperti tulisan tuntunan khutbah kayak Ustaz Usman Salahuddin. Tapi kalau kita baca Tuan Ahasan di kitab sholat Jumat ya, pengajaran sholat, itu beliau memberi contohnya dua. Pertama yang pakai sholawat, yang kedua tidak. Kenapa beliau bercontoh dua? Pertama untuk menerangkan sholawat itu sunnah, bukan rukun dalam khutbah. Jadi beliau memberi contoh tidak pakai sholawat itu bukan anti sholawat, tapi beliau menolak menjadikan sholawat jadi rukun dan wajib di dalam khutbah. Nah kesini dipahami jadi seperti nggak boleh. Nah ini yang merah seperti nggak boleh. Jadi ada pemahaman tradisi yang berbeda. Makanya kita agendakan ke depan ini akan dirumuskan lebih lengkap gitu. Yang betul-betul resmi itu produk kesepakatan ulama Dewan Islah, bukan perorangan gitu, bukan perorangan. Jadi baru ada perorangan. Nah ini diantaranya. Begitu pula kitab pengajaran sholat Ustadz tadi Ustadz Komarudin Saleh.
gitu. Kalau tidak salah juga Ustadz Syarif Sukandi kan yang lain-lain dulu mutakhodirin gitu. Nah jadi mungkin ada di mutakhirin sekarang jadi agak ada pemahaman penafsiran yang baru. Ini yang perlu didiskusikan lagi. Tapi sekali lagi karena ini memang masalah-masalah fikih, jadi maka ada yang tidak menggunakan sholawat ini berpegang kepada dalil Nabi seluruh khutbahnya mencatat tidak pernah sholawat. Nah yang beranggapan ya Nabi mah sholawat itu mah dirinya sendiri, masa sholawat sendiri. Nah yang gitu diantara yang beralasan. Tapi alasan itu dibantah lagi. Buktinya kalau dia sholat, maka kan Nabi sholawat. Jadi itulah diskusinya belum selesai gitu. Diskusinya belum selesai. Namun secara dalil umum sholawat itu adalah wajib secara dalil umum. Pertama perintah Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kapan wajibnya itu? Nah itu lagi tidak ulama. Ada yang berpendapat wajib satu kali seumur hidup cukup tertunai karena al-aslu fil amri la tikrara. Asalnya perintah nggak ada pengulangan, cukup sekali. Nah ini berpendapat jadi wajibnya seumur hidup. Seperti wajibnya ibadah haji wa atimul hajat, kalau menurut kan sama perintah itu kan cukup sekali, asal perintah cukup sekali. Nah ini yang berpendapat yang wajibnya seumur hidup sekali sholat ke Nabi, sisanya sunnah. Yang kedua ada yang berpendapat wajibnya itu setiap kali di majlis. Karena ada hadis Nabi mengatakan Mastama'a qaumun fi majlisin lam yudkar fiha ismullah wa lam yusalli alayya faqad fusila. Kalau ada suatu majlis kumpul lalu di majlis itu tidak menyebut nama Allah dan tidak bersolawat kepadaku, maka akan merugi majlis itu. Nah itulah maka berpendapat wajib di majlis. Persoalannya hadis itu tidak sepakati kesohihannya. Nah ini masalahnya. Maka ada yang mengatakan sahih, mengatakan hasan. Jadi ini makanya disebut dengan fikih. Fikih itu begitu. Disepakati dalilnya, beda penafsirannya. Ada keterangannya jelas, diihtilafkan dalilnya. Jadi disepakati dalil, beda penafsiran. Penafsirannya jelas, beda kedudukan hadisnya. Nah, ke redaksinya nanti masuk ke redaksi. Apa redaksi sholawat? Sholawat yang wajib dalam sholat, redaksinya sudah depan Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis Nabi ditanya, ya Rasulullah, waqad alimna assalamu alaika, kaifa nusalli alaika fi sholatina. Jadi redaksi sholawat Allahumma sholli ala Muhammad itu fi sholat, dalam sholat. Di luar sholat mengucapkan sallallahu alaihi wasallam itu pun sudah sholat. Makanya para ulama mengatakan minimal mengucapkan sholawat kepada Nabi ketika disebut nama beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam itu sudah bersalah. Sebagian ulama merinci, Imam Ibnu Qayyim ada kitab khusus namanya Jala'ul Afham tentang cara sholawat kepada Nabi, kapan wajib, kapan sunnah, termasuk doa sebelum masuk masjid saja, yaitu adabnya itu di dalam sholawat. Begitu pula doa setelah mendengar azan, selain Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin rasul. Kalau maghrib itu ditambah dengan sholawat, ditambah dengan apa namanya tadi itu billahi robba wa Islam. Hadisnya sahih dari Imam Muslim. Kata Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu biha alaihi asran. Siapa yang sholawat kepada aku sekali, Allah balas 10 kali. Di mana sholawat tersebut? Para ulama itu merujuk kepada ba'da azan. Makanya kenapa banyak di masjid sholawatan. Apa bedanya sholawat dengan sholawatan? Beda. Seperti mobil dengan mobil-mobilan. Yang diperintah itu sholawat ya, bukan sholawat. Itu bedanya. Maka yang kita tidak anggap sunnah itu sholawatan, bukan sholawat. Sholawat mah wajib atau sunnah, nggak ada sholawatan mubadir apalagi bid'ah, nggak ada sholawat yang mubadir. Yang mungkin terjatuh pada mubadir atau tidak sunnah itu atau bid'ah itu sholawatan. Kalau sholawat mah syar'i dalilnya jelas. Wa inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Begitu pula dalam hadis-hadis ini jelas, termasuk di hari Jumat. Nah, dalil-dalil banyak. Walaupun ulama ikhtilaf lagi apakah sampai derajat sahih atau derajat hasan. Karena kata Nabi, man shalla alayya sholatan shallallahu bi asyra, itu yang sahih dalam Muslim. Siapa bersolawat kepada aku 1 kali, Allah balas 10 kali lipat. Maka para ulama menerangkan adab membaca doa pada azan itu diawali dengan sholawat kepada Rasulullah, diawali dengan raditu billahi rabbil wa bil islam dinan wa bi Muhammad nabiyya wa rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad barik Allahumma rabbal hadhihi da'wati wa salatu. Nah, jadi ini masalah-masalah fikih. Memang masalah-masalah fikih ini karena saking banyak keterangan, banyak tingkatan-tingkatan, banyak perbedaan, maka banyak pengalaman. Alhamdulillahnya apa? Alhamdulillahnya rata-rata yang diistilahkan itu derajatnya dalam status sunnah. Tidak ada yang berada dalam status rukun wajib. Itu menunjukkan Islam itu satu. Islam itu udah. Maka yang diperselisihkan oleh para ulama di dalam mazhab itu adalah dalam masalah sunnah-sunnah nikah.